Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jose Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video tentang TOT, saat ini saya akan sharing tentang lesson plan. Jadi membuat rencana pembelajaran bagi peserta Anda kelak. Oleh karena itu saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Lesson plan atau perencanaan pelatihan. Nah, ini penting sekali sahabat sekalian untuk menyusun namanya perencanaan pelatihan. Nah, dalam perencanaan pelatihan itu ada tahap-tahapnya, yaitu pertama menentukan objektifnya atau tujuan atau sasaran dari training. Nah, ini sasaran ini diambil dari hasil dari TNA. Nah, tahap kedua menentukan namanya topik. Ini ya. Dan tahap ketiga adalah metodologi dari training yang digunakan. Tahap keempat, material pendukung ya, untuk jadi materi trainingnya apa saja, materi training dan materi pendukung lainnya. Juga mengenai waktu, berapa lama, sama sekalian ya. Dan juga kemudian menyangkut peralatan perlengkapannya. Nah, satu persatu kita akan membahasnya supaya Anda memahami dari langkah lesson plan ini. Lesson plan, ya, bagian dari tujuan ini tentu didasarkan dari hasil TNA. Nah, jadi setelah ketemu problem masalah kan begitu ya, masalah mesin, jadi operator mampu menangani mesin atau masalah di sini, dapat melakukan ini, ya tidak mampu dapat. Pertama ya memahami konsep, lalu dapat melakukan, mampu melakukan, ya, dan seterusnya. Itu ya kata-katanya seperti itu dari hasil temuan-temuan. Itulah menjadi target sasaran. Ya, oleh karena itu tujuannya di sini harus menggunakan SMART, ya, harus spesifik apa yang mau dicapai dari training ini, lalu bisa terukur, measurable. Karena nanti kan perlu dievaluasi sama sekalian ya. Lalu dapat dicapai attainable. The training ini bisa nggak cepat dicapai kan begitu ya dari training ini. Lalu juga relevan. Kenapa training dibutuhkan? Relevan dengan peran dari masing-masing dan juga mengenai waktunya sahabat sekalian. Nah, itulah menggunakan teknik SMART mulai dalam training. Lalu tahap kedua, setelah itu Anda menyusun namanya topiknya. Nah, sudah jelas. Nah, topik mah bebas sahabat sekalian ya. Yang penting ada kaitannya dengan masalahnya gitu ya. Cara efektif menangani mesin A. Jadi jelas, singkat, padat, dan jelas begitu ya. Dasarnya dari tujuan tadi. Nah, kemudian bikin dia menarik begitu ya. Ya, oleh perusahaan sih setiap karyawan ya siap ikut aja, kecuali jual pabrik training gitu ya. Tentu harus menarik dan sebagainya. Itu dasar jelas, lalu dibuat perusahaan hasil TNA, singkat, padat, jelas, topik yang menarik. Nah, itu punya topik ya. Setelah ada tujuannya buat topik. Lalu tahap berikutnya adalah penentuan metodologinya. Nah, metodologi ini sahabat sekalian tentu disesuaikan dengan perusahaan Anda kan begitu ya. Tentu kalau di perusahaan Anda sifatnya bisa dibagi dua begitu ya. Training interaktif atau workshop langsung, kemudian di kelas digabung. Oh, ada di dalam kelas, ada di site atau di plan atau di dekat mesin atau praktek gitu ya. Interaktif kelas, lalu ada workshopnya, ada studi kasusnya, metodologinya ya. Jadi kembangan di situ. Kemudian juga ada simulasinya, ada role play-nya. Mesin tersebut mencoba begitu misalnya ya. Atau metodenya seminar saja bisa, bebas ya. Nah, itu workshop atau studi kasus dan sebagainya. Anda bisa kembangkan berbagai metode-metode training yang menarik tentunya. Kalau memang studi kasus, nah ini yang menarik sahabat sekalian ya. Kalau studi kasus berarti Anda harus punya kasus dulu, temuan-temuan. Jadi Anda juga bisa menulis kasusnya, mesin A selama ini baik, berjalan dengan baik, tentu waktu kondisi tidak normal, terjadi kerusakan, semua cerita kasus-kasusnya supaya apa nanti dicari penyebabnya. Nah, itu training berdasarkan studi kasus sahabat sekalian atau workshop dan sebagainya ya. Jadi itu bagi metodologinya. Dan tapi jangan lupa sahabat, metode ini karena walaupun di internal harus punya kemampuan namanya ice breaking. Yes, semangat supaya dia tetap mereka semangat memberikan training. Peserta pun jadi semangat juga, bergairah. Nah, memang itu penting dalam kaitan namanya metodologi dan training supaya dia lebih efektif. Oleh karena saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Dalam lesson plan, Anda punya tanggung jawab namanya menyusun material training. Nah, materi training itu tentu tadi ya mengacu kepada hasil TNA supaya nanti jangan lari dari dasar kebutuhannya. Nah, pertama susun materi training di sini harus baik, harus oke, sahabat sekaliannya. Lalu bagaimana Anda mengumpulkan bahannya, hasil TNA-nya jangan lupa tadi ya. Lalu mengolah, menganalisis masalah-masalah yang muncul, strateginya. Jadi menyusun modul jelas ada ya. Kemudian juga menyusun materi training dari openingnya, kemudian
bodinya sampai closingnya, itu standarnya. Kemudian juga bagaimana penulisan slide-nya, atau hanya bentuk pointer saja atau ada deskripsi dan sebagainya gitu ya. Nah ini penting sekali dalam menyusun materi training. Apa itu materi training sahabat sekalian? Jadi materi training ada sesuatu yang tampil ya, bisa bentuknya tertulis, bentuknya gambar, atau bentuknya grafis ya, atau grafis ya, yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian urutan sistematis dan logis yang bisa memudahkan pesertanya memahami suatu materi training sahabat sekalian. Nah manfaatnya apa materi training ini sahabat sekalian? Yaitu pedoman bagi peserta untuk dalam belajar, pedomannya, acuan-acuannya. Lalu berikutnya memperlancar kegiatan belajar mengajar. Nah ini ya, memperlancar proses dari interaksi peserta ya, lalu memotivasi peserta untuk lebih aktif. Jadi materi training bisa diberikan lebih dahulu untuk dia pelajari, masuk kelas sudah langsung dia mengerti apa yang mesti kita diskusikan sahabat sekalian. Nah nanti bentuk dari jenis materi training itu ada bentuknya pointer kan gitu, poin-poin saja, atau bentuknya narasi ya, bahan pembelajaran ya, deskripsi lebih lengkap jelas di sini ya. Nah tentu nanti kualitas dari materi training sendiri tergantung dari bahasanya, komunikasinya. Sederhana, boleh dipahami, dan juga desainnya harus spesifik dari semuanya, menarik supaya orang tertarik untuk belajar dan seterusnya. Ini perlu saya sahabat sekalian ya, menjadi penting menyusun materi training. Dalam penyusunan materi training ini tentu sumbernya ada banyak sahabat sekalian ya. Ya berdasarkan kamus kompetensi Anda ya, kompetensi di perusahaan Anda bisa juga dikasih, atau pengalaman Anda. Lalu referensi literatur, hasil dari riset atau database elektronik yang dibutuhkan untuk mendukung suatu materi presentasi. Jadi dalam rangkaian penyusun materi presentasi di sini pendukung idenya ya, setiap ide pokoknya itu didukung oleh bukti-bukti, dalam hasil riset Anda begitu ya. Nah bentuk pendukung presentasi itu bisa aja bentuk data atau fakta, karena ingat di perusahaan data dan faktanya, lalu kesaksian, komentar, pengalaman, insiden atau peristiwa, contoh-contoh konkret. Nah itu pendukung ya, latar belakang historisnya, analoginya, demonstrasinya. Nah itu pendukung dari suatu materi training gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Dan keuntungannya dari strukturnya di sini sahabat sekalian. Jadi struktur materi harus jelas supaya dia menarik begitu ya. Nah, struktur ada pembukaan, ada isi, ada penutupnya di situ ya, struktur materinya. Jadi membantu pemahaman, membuat pesan itu lebih efektif sahabat sekalian. Visual dari materi training ketika Anda menyebut dalam bentuk PowerPoint, maka memang dibatasi dalam bentuk teksnya. Teksnya itu bisa 6 sampai 8 baris saja, jangan terbanyak. Kalimatnya pendek, singkat, jelas. Tulisannya juga jelas supaya memudahkan informasi. Gunakan grafik-grafik sebagai pendukung dari materi Anda. Visualnya lebih banyak. Kalau nanti butuh deskripsi jelas, tentu ada SOP, ada manual pendukung dari suatu materi training. Oleh karena itu siapkan outline-nya, strukturnya, ukuran fontnya, jenis fontnya, color-nya, background-nya, semua yang pokoknya mendukung. Jangan membingungkan, jangan buat pusing, jangan terlalu banyak, jangan terlalu padat. Nah itu sahabat sekalian mengenai persiapan materi training. Dalam lesson plan, waktu itu juga penting. Setelah Anda menyusun materi training, jangan lupa tadi ya, tentu disesuaikan waktu. Waktu training kalau di internal perusahaan itu rata-rata 2-4 jam. Kecuali Anda mendatangkan trainer luar, bisa in-house, itu bisa 1-2 hari sekaligus bisa ya, sehari bisa 2 hari. Tapi kalau trainer internal kebanyakan rata-rata 2-4 jam dalam pelatihannya. Jadi tentukan waktunya. Nah kemudian bicara tentang perlengkapan pendukung untuk mendukung dari training, persiapan audio dan visualnya, juga berbagai equipment yang lain. Tentu persiapan dari ruangan trainingnya, sahabat sekalian ya, bisa dari ruangan trainingnya, apakah terbuka atau tutup. Nah, karena sesuai juga dengan tadi metodologinya, ya. Kemudian juga persiapan meja pembelajarannya, ruangannya dingin, standarnya baik, kan begitu ya, teman sekalian ya. Lalu persiapan mendukungnya yaitu audionya, master pointer dan sebagainya dilengkapi ya. Kemudian juga handoutnya sudah ada, ballpoint sudah lengkap, writing pad sudah ada, jadi pendukung semuanya. Jadi secara administrasi sudah ada juga lengkap, seperti administrasi absensinya ada, evaluasinya ada juga di situ, name tag-nya, sertifikat, semua lengkap. Nah itu pendukung dari berjalannya suatu training. Jadi lesson plan sahabat sekalian ya, dari lesson objektifnya, topiknya, metodologinya, materialnya, waktunya, dan alat pendukung itu penting Anda lakukan dan Anda persiapkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, khususnya sebagai seorang trainer profesional di dalam perusahaan. God bless you.